Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan laporan hasil observasi tentang kura-kura. Di kelompok kami terdiri dari Ahmad Syafiq, Khairisya Samaha, Suli Anindya Rahma Putri, dan Raivaldi Rizky Sulaiman. Pernyataan umum. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudinata atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas dan bagian bawah atau ventral, perut, disebut plastron. Kemudian, setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras, dan tersusun seperti genting. Sementara, lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Perkecualian terdapat pada kelompok labi-labi, atau Trionychoidea, dan jenis penyu belimbing, yang lapis luarnya tiada bersisik dan digantikan lapisan kulit di bagian luar tempurung tulangnya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 3 kelompok hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, sea turtles, labi-labi atau bulus, freshwater turtles, dan kura-kura, tortoise. Dalam bahasa Inggris, dibedakan lagi antara kura-kura darat, land tortoise, dan kura-kura air tawar, freshwater tortoise atau terrapins. Deskripsi bagian. Kura-kura ialah hewan yang bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Hewan ini khas mudah sekali untuk dikenali dengan adanya rumah atau batok, bony shell, yang keras dan kaku yang dimilikinya. Kura-kura darat sejati adalah sebuah famili, Testudinidae, di bawah ordo Testudinata. Kura-kura darat sejati memiliki batok yang digunakan sebagai pelindung dari predator. Bagian atas dari batok tersebut, karapas terhubung dengan badannya, plastron. Kebanyakan kura-kura Brazil, red ear slider, yang diperdagangkan ditakdirkan mati prematur sejak mereka menetas. Mayoritas kura-kura ini dijual kepada penjual yang tidak berpengetahuan dan lalu mereka menjual kura-kura ini kepada pembeli tanpa informasi perawatan yang cukup. Tortoise Trust menginginkan adanya penerapan hukum bahwa semua hewan eksotik hanya dapat dijual jika disertakan petunjuk tentang dasar pemeliharaannya yang tepat. Setiap tahun, ada 3-4 juta kura-kura Brazil yang diekspor dari Amerika. Kebanyakan mereka berasal dari peternakan di Louisiana. Para penangkap kura-kura alam yang juga menyediakan stok pengganti untuk peternakan ini juga bertanggung jawab atas pengumpulan 25.000 sampai 30.000 kura-kura dewasa setiap minggunya untuk diekspor ke pasar makanan di luar negeri, khususnya di Asia Timur. Peternakan komersil kura-kura biasanya memiliki beberapa kolam buatan yang mana setiap kolamnya dapat berisi sampai 13.000 kura-kura petelur dewasa. Tingkat kematian yang sangat tinggi yang terjadi setiap tahun disebabkan oleh stres, penyakit, kelainan gizi makanan, ketidakcukupannya ketinggian air, dan populasi yang terlalu padat. Air yang perlu mendapat perhatian khusus karena tingginya kontaminasi oleh bermacam-macam organisme penyakit. Tingginya tingkat kelebihan dari kura-kura dewasa yang rumahnya tidak diinginkan, tapi ribuan bayi kura-kura terus diternakan setiap tahunnya memperburuk masalah kemanusiaan. Kebanyakan bayi kura-kura akan mati dalam jangka waktu 3-6 bulan. Tapi hanya sebagian yang bisa bertahan dari ketidakcukupan akomodasi. Populasi alami kura-kura sudah banyak mengalami tekanan yang intensif dari hilangnya habitat karena manusia. Luasnya penyebaran dan tidak adanya pengontrolan, pengambilan atau pengumpulan untuk perdagangan membuat populasi kura-kura makin tertekan lebih parah. Kura-kura dapat dimulai sebagai makhluk kecil yang kelihatannya dapat dipelihara di tempat yang kecil dan murah. Tetapi setelah mereka dewasa, mereka berkembang menjadi ukuran yang cukup besar, 30 cm, dan itu bukan hal yang luar biasa. Cara merawat kura-kura sebagai berikut.
1. Merawat kura-kura dengan mempelajari karakteristiknya. 2. Merawat kura-kura dengan menyiapkan kandang. 3. Memberi makan kura-kura. 4. Menjemur kura-kura. 5. Membersihkan kandang kura-kura. Dan 6. Memeriksa tanda penyakit kura-kura. Deskripsi manfaat. Manfaat kura-kura dalam pembelajaran di sekolah. 1. Dapat disentuh. Metode pembelajaran hands-on learning dengan menyentuh anak mengalami sebuah proses pembelajaran secara langsung dan natural. 2. Mendorong rasa ingin tahu anak tentang alam. 3. Mengenalkan ragam hewan amfibia dan reptilia yang jarang kita temui dalam keseharian terutama bagi sekolah di perkotaan. 4. Kura-kura dapat dijadikan contoh atau bagian dari mengenal sejarah zaman purba dan proses evolusinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.